Halo Sobat Gear Up iNews, saat ini ada mobil terbaru dari Bike, itu Bike T1. Yuk kita lihat. Untuk mengetahui mobil terbaru dari Bike ini, Bike T1. Pak Dani Yahya, apa kabar? Baik, terima kasih sudah datang di peluncuran Bike T1. Bike T1 ini mobil terbaru ya Pak? Mobil listrik pertama kali Dari Bike Indonesia, dari Bike ini. Ini Pak, kita ingin tahu nih Pak, Oke. apa sih kelebihan dan mungkin target yang ingin disasar dari mobil ini Pak? Baik, jadi terima kasih. Jadi kita mengenai bahwa Bike T1 ini, T1 adalah under sub-brand Ashok. Ashok dikenal ada positioningnya produk premium mainstream di China, khusus untuk memproduksi atau memasarkan mobil listrik. Nah, kenapa kita rebranded di Indonesia? Karena brand equity dari Bike ini sudah sangat katakanlah dikenal, sehingga kita putuskan secara strategik kita rebranded dengan brand Bike ini. Selain memang namanya bagus ya, terbaik. Baik sekali. Gitu. Terus yang kedua apa sih yang memang ditonjolkan dari mobil ini? Pertama, Ashok is positioning sebagai premium di segmen EV. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teknologi desain yang disematkan secara overall itu sudah merupakan yang sangat terbaik. Tadi saya sampaikan bermain di kelas hatchback, tapi yang ditawarkan adalah melebihi apa yang ada di offer di competition. Pertama, mobil ini sebenarnya not ordinary hatchback karena memang kategori sudah masuk ke crossover. Ground clearance-nya kurang lebih sekitar 181. Terus yang kedua, kita tahu bahwa Bike adalah pemegang saham terbesar di Mercedes-Benz dan Mercedes-Benz juga mempunyai saham di Bike. Jadi ada beberapa komponen elemen yang memang di-develop bareng dengan Mercedes-Benz. Contoh tadi ada trimming yang dengan gold accent itu diambil dari Mercedes-Benz EQ, jadi mobil listriknya Mercedes-Benz. Setelah itu dari desain, setelah itu kita lihat sangat katakanlah modern, mungkin agak berbeda dengan di segmennya yang lebih round, ini lebih sharp. Makanya tadi dilihat bahwa KLCC salah satunya bullet train itu merupakan inspirator juga dari mobil pembentukan mobil ini desainnya. Ini benar-benar jadi kolaborasi teknologi antara Bike dengan Mercedes-Benz yang kita tahu kan mobil premium ya Pak ya. Betul. Nah Pak, untuk ini sendiri apakah diproduksi di Indonesia atau seperti apa model ini? Betul, jadi kita sudah memproduksi sekarang di Indonesia itu dua, BJ40, BJ30 lagi kita mulai start of production kita, dan semua mobil listrik kita juga akan diproduksi lokal di Indonesia. Di Indonesia, jadi semua akan diproduksi di Indonesia dan tentunya ini hal yang bagus ya, transfer teknologi juga ya Pak? Pertama transfer teknologi, tentu kita juga melihat bahwa kita bukan hanya trader, artinya bukan hanya mendatangkan secara CBU setelah itu menjual, tapi kita juga melakukan investasi. Seperti contoh untuk baterainya untuk Bike T1 saja untuk diproduksi local assembly dengan pemenuhan TKDN 60%, kita untuk spesifik baterainya T1 kita harus invest kurang lebih sekitar 65 miliar rupiah untuk line assembly untuk baterai. Investasi ya, jadi lokal kontennya ini juga cukup berapa persen Pak tadi Pak? Kalau kita tahun depan Juli kita targetkan 60%. 60%. Jadi memang lokal kontennya ada 20% dan ini jadi salah satu pilihan buat Anda semua nih mobil listrik dari Bike T1. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita mau lihat-lihat ini nih. Silakan. Kita akan review nih mobil terbaru dari Bike. Ikuti Gear Up guys. Bike T1 itu memiliki desain yang sangat unik ya, futuristik, dan sebagai hatchback crossover untuk lampunya ini udah LED, termasuk dari lampu sennya juga, dan sini ada menariknya adalah ada kisi-kisi ini untuk mendinginkan dari sistem baterainya di sini. Biasanya kalau mobil listrik kan tertutup. Nah ini dari Bike T1 ini dia memang disiapkan untuk kisi-kisi sehingga visibilitas baterai tidak akan overheat atau lebih dingin ya. Kita lihat ke bagian samping ya. Bagian samping di sini, di bagian samping mobil ini memiliki pelek dengan ring ban 18 mili ya, dan untuk peleknya dual tone. Ini melihat kesannya lebih sporty. Dan untuk bagian samping juga terdapat
side kit ya. Di sini dengan ground clearance-nya cukup tinggi untuk ukuran crossover sekitar 180 mm. Jadi 180 mm ya. Jadi ini memang tinggi sekali nih. Jadi bisa menerabas banjir sekitar 50 cm itu aman sih untuk mobil ini. Walaupun sebetulnya untuk mobil listrik mereka udah disiapkan safety-nya bisa menerabas banjir. Dan kita lihat untuk bagian sampingnya sudah LED. Di sini ada tulisan Aquox. Ini adalah untuk merek dari Baik brand, sub-brandnya Baik ya. Bukan mobil premiumnya dari Baik. Dan untuk bagian sampingnya ini ada yang unik. Dia tidak dilengkapi dengan wiper. Jadi biasanya kan mobil ada wiper. Nah, menurut mereka bahwa ini akan dijamin tidak ada kotoran atau debu yang menempel, ini akan otomatis akan turun. Jadi dia tidak dipasang seperti itu. Di sini juga detailnya ini unik juga bentuknya. Lampu LED-nya garis-garis dan ada P1. Ini merek dari Baik P1. Kita lihat kapasitas bagasinya. Ini yang menarik. Ini bukan di handover atau ini kita cari-cari. Tapi cukup tembol sih. Bagasi udah terbuka. Nah, kapasitasnya cukup luas ya, sekitar 459 liter. Nah, kalau si kursi keduanya direbahkan, maka akan mencapai cukup juga lah 1.350 sekian lebih bagasi, jadi cukup luas. Tapi untuk ukuran hatchback memang ini 1, 3, 4 koper bisa masuk. Untuk tutupnya cukup tombol aja sini. Action. Lihat dari bagian belakang penumpang, terasa sangat lega ya. Walaupun ini hatchback crossover ya. Ini lihat dari legroomnya aja ini sampai 5. Ini dengan tinggi saya 170 cm. Ini 10 gini ya, kuat. Muat ya, bisa sampai senderan. Terus tuh headroomnya juga sangat ya cukup tinggi lah untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Masih ada sisa nih sampai 7 jari nih. Terus yang paling menariknya adalah ini loh, skyroofnya ini. Ini sangat lebar dan luas. Jadi membuat kesan mobil ini lega ya dan mewah gitu. Dengan ukuran sekitar 2,3 cm nih. Luas sekali, 2,34 cm. Ini bisa ditutup secara otomatis dari depan. Dan ini juga ada untuk pegangan sini. Dan pastinya untuk keamanan ada seat belt untuk penumpang belakang. Dan ini sudah kulit ya untuk tempat duduknya. Tadi bagian handle-nya juga udah kulit. Ini sih masih plastik. Tapi pastinya ini merupakan mobil yang cukup luas dan nyaman untuk penumpang belakang. Action. Duduk di bagian kemudi depan terasa juga sangat lega ya, dengan pengaturan tempat duduk bisa diatur secara elektrik, baik meninggikan, maju mundur. Bagnya juga untuk kemudinya juga bisa diatur, fill up-nya ke atas ke bawah. Ini sesuai dengan preferensi kita ya. Kalau terlalu maju bisa ditarik. Cukup nyaman. Yang kedua di sini juga ada tempat ruang penyimpanannya cukup banyak, ada sekitar 14. Jadi bisa di dalam sini juga ada, ini buat minuman. Dan layarnya nih, ini sangat lebar di kelasnya. Ini sekitar 15,6 mm ya untuk lebarnya. Dan juga ini mobil ini telah dibekali 12 fitur keamanan ADAS ya. Jadi cukup memenuhi untuk perjalanan kita di berbagai jalan ya, untuk kota, tol dan lainnya. Dan di sini terdapat odometer untuk klasternya, kita lihat dari sini. Jadi visibilitas untuk pengemudi juga terasa nyaman, bisa melihat bagaimana fitur-fitur kendaraan, dan di sini juga fitur-fitur infotainmentnya di sini dapat dilihat. Dan di sini juga kita bisa mengatur fiturnya, eho, self driving, ini semua bisa diatur dari sini. Bagaimana dengan jarak tempuh dari mobil ini dengan baterai 42,3 kWh?
mobil ini memiliki jarak tempuh hingga 425 km per sekali pengisian daya. Dan untuk pengisian cepatnya dari 30 ke 80% hanya butuh 25 menit. Nah, kita udah lihat bagaimana eksterior, interior, dan fitur-fitur dari bike Tiban ini. Spill harganya sih katanya sih akan 300-an. Kita lihat aja nanti di Gias. Dan bagaimana menurut Anda? Ikuti terus Gear Up IDs.